Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam pertemuan materi pelajaran sejarah Islam. Kali ini kita membahas tentang bagaimana perintah dakwah secara terang-terangan atau zahriyah. Di materi sebelumnya kita telah membahas tentang perintah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Baik teman-teman sekalian, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perintah dakwah jahriyah atau perintah dakwah secara terang-terangan ini diterima oleh Nabi Muhammad SAW setelah menerima wahyu dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214. Kata Allah dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anzir ashiratakal aqrabin. Kata Allah, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah kepada karib kerabat dan orang-orang yang terdekat dahulu, tidak langsung kepada orang-orang secara umum. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Yang beliau lakukan adalah mengumpulkan para karib kerabatnya dari Bani Hashim. Nah, ketika itu yang berhasil dikumpulkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah karib kerabat beliau yang jumlahnya sekitar 45 orang. Sebelum Rasul berbicara dan menyampaikan dakwah kepada mereka, Abu Lahab, salah seorang paman Rasul, mendahulinya dengan melontarkan ancaman-ancaman kepada Rasulullah. Beliau pun ternyata diam dan tidak mengutarakan sepatah kata pun dalam pertemuan itu. Baik teman-teman sekalian, setelah pertemuan yang pertama gagal, lalu Rasul mengundang kembali mereka untuk kedua kalinya. Dan pada saat itu Rasul menyampaikan kalimat yang bunyinya, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang hak selainnya, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Setelah mendengar perkataan itu, paman beliau Abu Thalib berjanji untuk menjaga, melindungi dan membela Rasulullah meskipun paman beliau itu belum beriman dan meninggalkan agama bapaknya Abdul Muthalib. Sikapnya membela Nabi ini sangat berbeda sekali dengan pamannya yang lain, yaitu Abu Lahab yang sangat menentang Rasul dan ternyata juga memusuhi Rasulullah SAW. Kapan sih puncak perintah dakwah secara jahriyah atau terang-terangan? Ini ada di dalam surat Al-Hijr ayat 94. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasda bima tu'maru wa'rid anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Jadi setelah turun ayat tersebut, maka janji yang diikrarkan oleh paman beliau Abu Thalib pada suatu hari Rasulullah naik ke Bukit Safa seraya menyeru atau menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Di situ Rasulullah berpidato kepada mereka dan bertanya, apa pendapat kalian jika aku kabarkan bahwa ada sekelompok pasukan berkuda di lembah ini ingin menyerang kalian? Apakah kalian percaya kepadaku? Mereka menjawab, ya, kami tidak pernah tahu darimu selain kejujuran. Artinya apa? Sebelum Rasul diperintahkan untuk berdakwah, Rasul dikenal sebagai orang yang sangat jujur. Tidak pernah sekalipun Rasul berbohong dalam kehidupannya sehari-hari, makanya beliau sangat dipercaya oleh penduduk di kota Mekah. Lalu Rasul menyampaikan kalimat yang selanjutnya. Kata Rasul, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian sebelum datangnya ajab yang pedih. Setelah mendengar itu, ternyata paman beliau yang namanya Abu Lahab berkata, binasalah engkau sepanjang hari ini, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami? Lalu Allah melakukan pembelaan kepada Rasul SAW dengan menurunkan surat Al-Lahab. Pasti teman-teman semua sudah hafal ya, surat Al-Lahab itu yang bunyinya Tabbat yada abi lahabi wa tab, dan seterusnya. Itu adalah gambaran bagaimana
pertama kali dakwah secara terang-terangan dilakukan oleh Rasulullah setelah menerima wahyu untuk melakukan dakwah tersebut. Ternyata tantangannya luar biasa berat. Banyak tantangan, banyak rintangan, bahkan dari orang-orang terdekat Rasul sendiri seperti pamannya Abu Lahab dan yang lainnya masih banyak. Baik teman-teman sekalian, itu sejarah singkat tentang perintah dakwah yang dilakukan secara terang-terangan oleh Rasulullah atau dengan dakwah zahriyah. Jadi pada masa ini dakwah tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tapi Rasul sudah melakukannya di muka umum atau di hadapan halayak banyak. Baik teman-teman sekalian, untuk materi ini ada latihan yang bisa dikerjakan, yaitu di buku Sejarah Islam halaman 14. Silahkan dikerjakan. Ada beberapa soal di halaman tersebut, silahkan dikerjakan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.